sejak akhir tahun lalu sebetulnya dunia karir itu sedang dihebohkan dengan kehadiran artificial intelligence ya, salah satunya ChatGPT gitu. Dan baik di Amerika Serikat maupun di Eropa kan sekarang sedang dibahas batasan dari AI itu seperti apa, karena dia akan bisa menihilkan sekian jumlah pekerjaan, sekian ratus juta pekerjaan. Nah, permasalahannya kalau nanti semua problem solving kehidupan itu anak-anak muda kita menanyakan juga ke ChatGPT gitu. Jadi kan cara berpikirnya seragam. Iya, dan tambah makin instan seperti yang disampaikan. Nah, yang saya khawatirkan tuh yang sebetulnya saya bahas juga di buku adalah keseragaman cara berpikir. Oke. Keseragaman cara berpikir itu akan membuat pilihannya sama. Hai, ketemu dengan edisi perdana dari podcast penerbit buku Kompas. Seru tapi penting. Saya Fenty Effendi ditemani oleh Bernada Rurit dan tamu kita, Mas Doktor Muhammad Faisal. Oke, kita mau bahas topik yang seru ini. Karir anak muda terancamkah oleh AI? Oleh you juga? Atau oleh Mas Dokter juga, apa sih yang mengancam karir itu? Dan kita punya dua buku nih yang mau kita bahas. Pasar dan Karir, itu dari aku, dari Rurit sendiri. Generasi Kembali ke Akar. Iya. Ini kalau aku menarik melihat subjudulnya, Rekonstruksi Pasar dan Dunia Kerja di Tangan Generasi Muda. Pengen nanya nih Mas Dokter, apanya yang mau direkonstruksi dari pasar, dari pasar lah terutama ya. Dan kemudian konstruksi sebenarnya tuh seperti apa gitu. Nah, kalau saya kan mengkaji anak muda dan itu sudah saya lakukan cukup lama sejak 2009. Jadi saya mengamati sebetulnya ada perubahan bagaimana anak muda itu melihat kerja, melihat cita-cita gitu, melihat juga capaian keberhasilan dan kebahagiaan itu seperti apa. Jadi kalau dulu kita cita-cita mungkin tidak jauh dari orang tua, tidak jauh dari lingkungan sekitar kita. Kalau sekarang apa yang dicita-citakan seorang anak muda dengan orang tuanya, dengan lingkungannya bisa sangat berbeda. Dan itu juga nanti mempengaruhi juga bagaimana mereka menjalani siklus aktivitas hidup. Misalnya kalau dulunya orang tuanya seorang teknokrat gitu, atau kerja sebagai PNS ya, belum tentu sekarang dia punya cita-cita yang linear gitu. Bisa jadi dia menjadi seorang YouTuber atau dia ingin menjadi reviewer, vlogger makanan gitu. Dan itu dia bisa mengambil informasi di luar dari apa yang tersedia di lingkungannya. Dia lihat saja, oh saya bisa punya karir seperti itu kok. Dan cara step untuk mencapai ke sana bisa tanpa sekolah misalnya, tanpa kuliah gitu. Dan itu yang nanti bisa merubah juga kan pasar, merekonstruksi juga kerja dan karir itu seperti apa. Ya. Tadi kalau aku tadi bilang soal rekonstruksi, apanya yang perlu direkonstruksi ya? Ini kayak ngomongin bangunan gitu ya, rekonstruksi gitu. Apalagi apa pembedanya gitu Mas Faisal? Pembedanya seperti ini ya, contoh sederhana, misalnya kan sejak akhir tahun lalu sebetulnya dunia karir itu sedang dihebohkan dengan kehadiran artificial intelligence ya, salah satunya ChatGPT gitu. Dan baik di Amerika Serikat maupun di Eropa kan sekarang sedang dibahas batasan dari AI itu seperti apa, karena dia akan bisa menihilkan sekian jumlah pekerjaan, sekian ratus juta pekerjaan. Ngomong-ngomong soal menihilkan pekerjaan apa saja yang akan pekerjaan kreatif dari mulai penulis, lalu dosen juga kemarin juga ada sebuah gereja yang sudah pendetanya adalah ChatGPT, AI gitu kan. Dan juga banyak sih ranah-ranah lain pekerjaan terutama yang berhubungan dengan komputasi ya. Dan itu berarti ada sekian spektrum pekerjaan yang butuh berhitung atau akurasi dalam menuliskan kata-kata gitu. Nah, contohnya misalnya kalau ChatGPT sekarang ada rekonstruksi sebuah pekerjaan baru, yaitu sebagai prompter ChatGPT. Iya, jadi namanya prompt engineer. Jadi nggak semua orang fasih pakai ChatGPT kan ya. Jadi pada akhirnya ada prompt engineer. Jadi orang yang nanti kamu mau apa, nanya apa ke AI-nya, saya yang buatin promptnya. Itu yang saya maksud dengan rekonstruksi. Jadi bahkan ada rekonstruksi sebuah profesi baru gitu. Ini GPT ini membuat segala sesuatunya jadi mudah ya Mas ya. Terutama di dunia pendidikan gitu. Tapi ya sekaligus ancaman bagi dunia pendidikan. Teman saya dosen kemarin cerita, karena aplikasi itu
mereka kampus mensyaratkan ketika mahasiswanya skripsi atau tesis itu harus membuat pernyataan bahwa bahan ini didapatkan dari GPT. Nah, Mas Faisal sendiri melihat gimana dampaknya buat anak-anak muda sekarang, dunia pendidikan kita apa sih gitu? Iya, jadi ya ini tentunya bukan hanya di Indonesia ya, ini mengguncang seluruh dunia, bahkan kampus-kampus elit dunia juga sekarang sama dosen-dosennya berkumpul untuk membahas sejauh mana ini berarti bisa digunakan. Berarti heboh di sana juga sama di sini sama ya, di Mas, sini. Ya? Jadi yang sebetulnya yang paling penting bagi saya adalah anak-anak muda itu satu kan literasi tentang internet secara umum gitu. Dan itu saya rasa juga masih cukup kurang di sini kan. Bagaimana memanfaatkan informasi dengan benar, membedakan informasi benar dan salah gitu. Dan lebih bagusnya lagi menurut saya adalah cara berpikir ya, cara berpikir yang sistematik itu seperti apa, mencari solutif itu seperti apa, problem solving itu seperti apa. Nah, permasalahannya kalau nanti semua problem solving kehidupan itu anak-anak muda kita menanyakan juga ke ChatGPT gitu. Jadi kan cara berpikirnya seragam. Iya, dan jadi, tambah makin instan seperti yang disampaikan. Nah, yang saya khawatirkan tuh yang sebetulnya saya bahas juga di buku adalah keseragaman cara berpikir. Keseragaman cara berpikir itu akan membuat pilihannya sama. Jadi kalau ditanya karir kamu apa, content creator, jadi sama semua. Nggak asik ya Mas dunia ini ya. Nah, jadi generasi muda kita yang tentunya kita harus lihat, misalnya demografi, corak masyarakat kita kan sangat beragam. Kekuatan Indonesia itu di keberagaman. Ada yang tinggal di pulau, ada yang tinggal di dataran tinggi, dataran rendah, itu cara berpikirnya beda. Karena mereka, sukunya. Ya, sukunya, itu masing-masing hidup dengan kultur, dengan pola hidup yang berbeda-beda. Nah, dengan adanya ChatGPT dan AI ini, saya mengkhawatirkan keberagaman kita malah justru nanti jadi seragam. Kalau jadi seragam nanti bisa terjadi misalnya apa, brain drain gitu. Brain drain tuh jadi anak-anak muda dari desa semua pindah ke kota. Karena semua berpikir bahwa oh profesi saya ada di kota nih, bukan di desa saya gitu. Jadi nanti pun pergeseran anak muda akan pergi kemana itu bisa sangat dipengaruhi. Selain soal keseragaman, mungkin ada apalagi yang Mas Doktor lihat lagi dari soal anak muda sekarang ini. Misalnya soal bagaimana mereka berperilaku dan kemudian bertindak karena mereka banyak baca media sosial itu. Karena saya baca di sini salah satu topik yang menarik menurut saya di buku ini adalah tentang generasi pakar. Iya. Nah, bisa dijelasin itu Mas? Saya ngebayangin bahwa generasi pakar itu berarti wow, kita punya banyak sumber daya unggul manusia Indonesia gitu loh. Apakah kita jadi semuanya jadi kalau punya banyak pakar kan bagus banget buat Indonesia ini gitu. Tapi mungkin elaborasinya ada lebih lanjut di sini, Mas Dokter silakan. Generasi pakar itu yang saya juga bahas sebetulnya di generasi kembali ke akar adalah permasalahan setelah hadirnya media sosial, di mana kepakaran itu tidak lagi dilihat kalau dulu kan berdasarkan dia kuliah di mana, dia apakah PhD doktor di bidang apa gitu. Sekarang tidak lagi dilihat seperti itu sama generasi sekarang. Jadi kalau dulu struktur otoritas itu sifatnya mungkin piramida ya, jadi makin pakar tuh makin sedikit jumlah orangnya. Kalau sekarang yang dianggap pakar adalah yang lebih banyak didengarkan banyak orang. Jadi kalau likes-nya lebih banyak gitu. Followernya lebih banyak juga. Padahal secara gitu. Kualitas belum tentu dia pakarnya sebetulnya. Kenapa? Karena memang ya lagi-lagi pasar itu telah mengkondisikan tokoh-tokoh influencer, key opinion leader ya, KOL itu kadang mereka dititipkan untuk menjadi juru bicara isu ini, atau kamu juru bicara misalnya lingkungan hidup, walaupun dia tidak paham sama sekali. Pada akhirnya kan generasi yang terpapar itu tidak bisa membedakan lagi siapa yang pakar kehutanan, siapa yang pakar climate change gitu kan. Nah, ini kalau Mas Dukun sebagai futuris amatir ya, kalau keadaan ini berlangsung terus-menerus dan dalam waktu yang lama, apa yang akan terjadi dengan Indonesia? Waduh, apa ini pertanyaan besar. Ini kayak namanya Mbak Dukun. Mau debat itu ya, pemilu ya. Ya karena ngeri juga ya, banyak pakar sementara kualitasnya ya Mas Dokter aja agak khawatir. Ya, kekhawatirannya tentunya ketika pemahamannya itu semua hanya di permukaan.
Jadi sudah puas dengan apa yang dipaparkan, yang kita bisa temukan di media sosial atau lewat ChatGPT jawabannya. Sedangkan yang dibutuhkan kan bagi Indonesia itu adalah anak muda yang tahu sampai mendalam sebuah perkara masalah, sehingga kita punya banyak expert yang sejati gitu. Nah, permasalahan lain yang makanya saya sebut buku Generasi Kembali ke Akar adalah terputus dari akarnya. Jadi karena tidak lagi berusaha mencari tahu identitas dirinya, daerahnya itu sebetulnya seperti apa, masyarakat kita itu seperti apa gitu. Karena hanya tahu tadi isu-isu di permukaan, diskursus di permukaan gitu. Sedangkan untuk tahu jawaban, untuk memahami sebuah jawaban permasalahan kan kita harus terjun ke masyarakat untuk melihat di lapangan seperti apa gitu. Tadi menarik soal terputus sama akar, atau masih ada satu serat yang menyambungkan antara akar ini dengan dia, karena kalau nggak ada akarnya ya mati dong. Keseragaman gitu ya. yang bahaya tadi kan Mas. Yeah. Apakah kita harus pesimis? Apakah negara kita yang sangat kaya ini yang unik itu di seluruh di dunia ya gitu harus hilang karena ini gitu. Nah, permasalahannya kan sekarang generasi muda itu dikondisikan untuk siap terhadap masa depan. Ya ada teknologi. Terakhir tuh berapa minggu lalu ada kacamata VR yang dikeluarkan oleh produk dari Amerika tuh yang sekarang katanya udah sangat canggih sekali. Nah, ini menjadi sebuah masalah ketika anak muda hanya melihat masa depan. Jadi mereka harus apa yang harus persiapkan. Jadi tidak lagi melihat masa lalu. Gitu. Nah, ketika anak muda, padahal masa lalu itu sejarah. Terus sebetulnya masalah-masalah yang ada saat ini kan sebetulnya zaman dulu udah pernah terjadi. Berarti sejarah yang berulang ya Mas? Iya, sejarah berulang. Sudah ada solusi-solusi yang proven sebetulnya dari generasi terdahulu. Bahkan nggak usah jauh-jauh dari orang tua kita. Kadang generasi sekarang bahkan nggak nanya dulu ke orang tuanya. Iya. Bapak, Ibu dulu pernah ngadepin masalah gini nggak gitu. Nah, itu sebetulnya yang menjadi masalah bagi saya. Karena ada keterputusan tadi, maksud saya adalah terlalu dominan melihat masa depan. Takut banget sama masa depan. Apalagi the power of now-nya ya Mas ya? Iya, the power of now. Jadi sehingga melihat bahwa masa lalu orang tua saya, kakek saya tidak lagi relevan untuk saya tanyakan terkait masalah ini. Terkait masa depan. Terkait masa depan. Karena mereka bukan orang yang kayak saya terpapar medsos, iya, saya betul. punya teknologi, itu orang tua. Benar. Tapi kan saya pikir itu bukan cuman bukan soal siapa atau soal salah benar kan, bukan gitu. Bahwa kalau anak muda itu kan baiknya juga harus dicolek dong sama orang tuanya gitu. Misalnya jangan cuman kalau nggak salah saya juga dibaca di sini penelitian atau hasil risetnya Mas Faisal, Mas Dokter bilang bahwa ada penelitian yang bilang anak muda sekarang ini ada yang nggak nambah teman baru sama sekali. Iya. Itu agak gimana ya, padahal dia pegang gadget gitu. Saya malah ngebayangin anak-anak itu jalan, kalau dulu kita anak kecil jalan tuh pegangan tangan gitu. Sekarang anak-anak ya jalan-jalan aja dengan gadget di tangannya masing-masing, tapi tidak terkoneksi antara di mereka. buku juga Mas Faisal ngomong soal beda antara kesendirian dan kesepian. Kaitannya dengan tadi si Fenty. Kesendirian jelas berbeda ya sama kesepian. Nah, kesepian itu kan tapi dampaknya ke masalah psikologis, yang itu akan masalah kesehatan. Dan di Indonesia datanya 11,1 juta ya Mas ya. Banyak. Indonesia punya masalah kesehatan mental. Mas Faisal bisa menjelaskan ini. Jadi permasalahan kesendirian dan kesepian itu kan konteksnya anak muda di sosial media temennya minimal tuh sekian ratus lah. Kalau dia nggak aktif pun udah punya teman di situ. Tapi ternyata itu tidak bisa menjadi substitusi dari pertemanan yang sesungguhnya. Gitu. Bahwa pertemanan yang sesungguhnya itu kita bertukar makna, bertukar perasaan, gitu. Kita merasa ada support, empati, gitu. Nah, itu permasalahan yang muncul bagi generasi sekarang ketika mereka memaknai bahwa pertemanan di media sosial itu pertemanan yang nyata, gitu. Yang sesungguhnya itu bertolak belakang dengan, bukan bertolak belakang ya, sungguh sangat berbeda dengan pertemanan kita sehari-hari. Jadi kalau saya tulis bahwa anak muda tidak lagi menambah teman itu karena di kehidupan sehari-hari skill untuk bertemannya jadi berkurang.
Jadi mungkin di sosial media dia pintar karena Iya. dia bisa posting apa menarik Iya. perhatian siapa sehingga punya teman baru, punya follower baru. Tapi dalam kehidupan nyata cara berteman kan berbeda. Iya. Kita harus bisa engage, perkenalan, Iya. atau paling enggak punya beberapa hal yang kita diskusikan dan itu sama gitu. Dan itu menimbulkan tadi permasalahan ke loneliness ya, kesepian. Kesepian kan itu subjektif ya. Jadi walaupun dia punya banyak teman di sosial media, kesepian itu tetap ada ketika dia tidak memiliki real friends. Teman yang betul-betul menjadi support sosial dia gitu. Terus efeknya atau bagaimana caranya dia untuk bisa, ini kan tadi kita di Seimbang. awal bicara konstruksi, rekonstruksi. Iya. Nah itu gimana caranya mereka bisa, karena gini Mas, Imbang mereka supaya hidup. sebagai orang yang menjadi pelaku, mereka tuh nggak bisa melihat, ibaratnya kan orang itu untuk melihat perlu jarak gitu ya. Iya, betul. Sementara mereka sendiri yang nggak bisa melihat dirinya. Iya, iya. Ya, makanya Mas Dokter ini kita undang hari ini ya nggak Dit? Ya, kalau di buku Generasi Kembali ke Akar, saya membahas tentang detox dunia digital ya. Oke. Sesuatu yang sudah banyak dilakukan bahkan tokoh-tokoh influencer ya di berbagai belahan dunia. Jadi mengambil jarak dari sosial media, atau paling tidak untuk periode tertentu dia tidak bermain sosial media. Karena ternyata mereka mendapatkan pencerahan, perubahan hidup itu ketika membatasi atau ya aku tidak mau lebih dari sekian jam dengan screen time gitu. Dan hasilnya lebih produktif ya Mas. Nah, nanti kaitannya berikutnya dengan produktivitas. Kalau di buku Pasar dan Karir aku bahas tentang circadian rhythm ya, siklus hidup. Siklus hidup itu dari mulai bangun sampai tidur. Karena siklus hidup anak muda sekarang beda. Ya kan, bangunnya jam berapa, tidurnya jam berapa, kapan dia punya mood untuk kerja, harus mood dulu. Kalau dulu kan mood nggak mood ya Harus kerja aja. Nah, itu nanti merubah itu. Jadi ketika nanti sudah bisa berjarak, jadi tidak ada distraksi, sejam pun bisa jadi sangat produktif. Selama tidak terdistraksi kan. Kalau ada yang kerja 2 jam, 3 jam, tapi dikit-dikit buka YouTube, cek Instagram, atau cek apa yang lain. Meskipun itu selalu diomongin para orang tua sih ke anak-anak, kamu mana sih nih handphonenya semua disimpan gitu, hari Sabtu jangan, misalnya begitu ya. Tapi saya ingin lebih lanjut lagi, efeknya apabila sangat teralienasi begitu ya, bisa dibilang ya, dengan dunia nyatanya, itu efek bagi anak-anak muda yang terlalu bergantung kepada dunia mayanya itu seperti apa? Karena di dalam buku juga disebutin, saya lupa tadi apakah saya udah bilang soal kepakaran sesaat itu, dan saya baca benar-benar bahwa anak muda sekarang kalau bisa jadi kamu itu ahli untuk pekerjaan kamu sekarang, tapi belum tentu kamu itu akan tetap ahli untuk masa depan. Atau ketika mereka semakin beranjak usianya gitu. Mungkin bisa dijelasin itu Mas, karena mereka nggak ngelihat itu. Jadi kunci keberhasilan kalau menurut kajian psikologi, dan bahkan itu sebuah kajian yang ada di era ketika The Great Depression di Amerika Serikat, anak-anak yang keluar dari The Great Depression itu adalah anak-anak muda yang dari bawah garis kemiskinan. Karena mereka itu striving ya, dia punya kegigihan, terus pengen kenalan sama orang gitu sebagainya. Malah ketika Great Depression, anak-anak dari kelas menengah ke atas itu ini gelisah, terus nggak produktif gitu kan. Jadi sebetulnya yang saya maksud adalah kepakaran saat ini. Kadang anak muda tuh ngeliat, oh ini sekarang saya udah bisa dapat duit nih dari TikTok gitu. Dia ngerasa bahwa ini akan long lasting, forever dengan ini gitu. Sedangkan teknologi terus berubah, sebetulnya yang membuat seseorang itu bisa sukses misalnya dalam dunia content creation kan kreativitas atau etos kerja gitu, atau dia kegigihannya dia untuk misalnya punya schedule untuk membuat sekian posting gitu. Jadi sebetulnya bukan pada kreasi kontennya, tapi lebih ke etos kerjanya tadi itu. Jadi yang saya maksud adalah anak muda itu yang harus dibangun ya tadi etos kerjanya itu. Itu yang akan membuat dia selalu adaptif ke depan seperti apa. Akar juga kan itu ya. Akar juga ya. Oke, Ruren tadi udah mulai mau mangap-mangap ngobrol. Terpana dia sama Mas Dokter. Udah baca buku. Bukan. Tadi kan Mas Faisal bilang itu di Barat ya. Itu juga berlaku untuk Indonesia juga.
Ya kurang lebih sama, karena yang dikaji itu kan pada level psikologis gitu. Bahwa dalam satu kondisi krisis seperti kemarin ketika kita alami pandemi gitu kan, kita bisa lihat psikologisnya bagaimana kelas menengah, psikologisnya bagaimana kelas bawah gitu kan. Jadi tentunya nanti akan strive setelah COVID kan yang punya daya juang, daya mental yang kuat gitu. Mas, ini kan saya mengutip Pramudia Anantatur yang ada di buku Mas Faisal. Sejarah Indonesia itu sejarahnya angkatan muda. Betul, ya. Gitu kan. Nah, saya mau mengutip tentang data bonus demografi dan data KPU kaitannya dengan anak muda itu akan menjadi dalam waktu dekat ini menjadi penguasa. KPU mengatakan bahwa pemilu sekarang ini pemilih muda dan pemilih mula itu ada 117 juta. Banyak banget, Mas. Terus bonus demografi kita akan lebih dari 60% sampai tahun 2036. Bisa menjadi bonus tapi juga bisa menjadi petaka. Betul. Mas Faisal bisa mengomentari ini. Ya, bonus demografi itu kan peristiwa demografi yang langka. Jadi tidak selalu terjadi pada setiap negara atau pada satu periode tertentu. Nah, saya mengutip Pramudia karena Indonesia kita sering lupa. Indonesia itu lahir dari imajinasi anak-anak muda. Gitu kan. Dan itu juga ditulis oleh Ben Anderson gitu. Jadi kita itu adalah youth center society, masyarakat yang sebetulnya berkiblat ke anak muda. Dan yang menjadi masalah, dan saya tulis juga di buku, adalah kadang anak muda hanya dijadikan seakan-akan tanda petik gimmick gitu. Gitu, bahwa ya kita sangat anak muda, kita berorientasi pada anak muda. Tapi ketika pemikiran tidak diambil dari anak muda. Jadi ya udah anak muda suruh milih aja ya, kamu nggak usah ikut-ikutan berpikir tentang bagaimana kita ngambil keputusan misalnya. Itu satu hal. Jadi sebetulnya kalau kita ingin menjadi bangsa yang visioner sebagaimana dulu Republik ini lahir, harus berani untuk kembalikan ke anak muda dong dalam berimajinasi tentang Indonesia itu harus bagaimana gitu. Nah, kalau petaka demografi ya kita berkaca ke apa yang terjadi di Timur Tengah, Arab Spring, karena kalau dari kajian tentang apa yang terjadi di Timur Tengah ternyata ternyata faktor demografi sangat dominan. Jadi bukan hanya perkara ada ideologi radikal yang masuk dan sebagainya, tapi pada saat itu terjadi setelah dilihat lagi, demografi anak mudanya lagi besar dan jumlah penganggurannya banyak. Artinya tidak ada kesempatan kerja yang cukup bagi anak muda di sana. Nah, sama Indonesia lagi bonus demografi. Anak mudanya banyak, energinya banyak kan ya. Nah, kalau tidak ada ruang-ruang untuk penyaluran energi, kreativitas, pekerjaan, itu bisa juga terjadi petaka demografi. Apa aja itu, Mas? Ruang-ruang yang harus masif di kalau yang saya bahas di buku adalah misalnya berkaca ke ada sebuah lembaga di Kanada yang membahas tentang youthful city ya, bahwa kota itu sekarang harus menyesuaikan diri sama anak muda. Jadi fasilitas yang sederhana aja sebetulnya, bukan berarti harus ada wifi di setiap tempat gitu. Tapi menurut saya ruang publik. Jadi kalau dulu mungkin sesederhana kalau saya yang tinggal di Jakarta, lapangan badminton yang bisa jadi lapangan voli, malamnya jadi tempat nongkrong, main karambol gitu. Jadi ada interaksi antar warga, antar anak muda gitu. Yang sekarang pun di kota-kota besar saya lihat jumlahnya nggak terlalu banyak ya. Jadi kalau di perumahan itu kadang ada lapangan atau ada tapi misalnya ring basketnya sebetulnya udah nggak, tinggal papannya aja gitu. Hal yang sederhana tapi sebetulnya bagi saya sangat penting untuk disediakan. Emang dikit banget sih ya Mas ya, tempat-tempat olahraga, tempat-tempat kreatif itu. Meskipun di beberapa kota besar di Indonesia sudah mulai ada. Tapi yang saya lihat di daerah agak jauh banget gitu. Jadi akan ada banyak kesenjangan juga antara kota besar sama kota-kota kecil atau gitu. Pinggir kota, betul. Yang tadi Mas soal anak muda yang politiknya tidak di apa tadi istilahnya Mas Faisal? bukan tadi sempat ngomong anak muda tapi nggak diberi ruang untuk itu apa bahayanya untuk kita sampai di 2036 sebetulnya kita belum lama bentar, itu kan? belum lama kita melihat fenomena Citayam Fashion Week ya.
Oke, ya. Oh iya itu benar-benar Itu ya. fenomena bonus demografi. Karena sebetulnya yang menghidupkan itu jadi tempat fashion, tempat nongkrong, itu kan anak-anak dari Cibinong, dari pinggir-pinggir kota. Yang mereka jumlahnya udah banyak, tapi di daerah mereka masing-masing nggak ada ruang. Oh iya benar, akhirnya mereka merangsek ke kota dan besar. ke kota besar melalui jalur kereta api, gitu kan, KRL. Menarik. Jadi itu muncul sebetulnya kan orang kaget kok kenapa semua di situ. Sebetulnya tinggal membaca aja jalur KRL tuh, ini dari semua suburban kumpul di situ. Gitu. Itu artinya pusat dan daerah mesti bagaimana tuh Mas untuk menjadi jembatan bagi anak-anak daerah yang nggak punya fasilitas itu? Gitu. Ya menurut saya kayak kota yang cukup kayak Jakarta gitu, pusat kota harus bisa inklusif juga dong sama lintas kelas gitu. Jadi tidak lagi mendiskriminasi misalnya, oh ini kamu anak dari daerah ini nih, kamu jangan nongkrong di sini gitu. Jadi setiap kota maupun ya pinggir kota kita harus punya ada fasilitas anak muda, tapi pusat kota terutama harus lebih bisa inklusif untuk menampung anak muda dari pinggir kota. Menurut saya seperti itu. Tapi itu fenomena langka ya, sekali terjadi dan kemudian ada baru beberapa bulan gitu kita udah lupa gitu bahwa itu ada. Seperti uap ya Mas ya, kelihatan sebentar terus hilang. Terus hilang. Dan kalau melihat fenomena di daerah rasanya kalau Mas Faisal tadi bilang bahwa sebenarnya connectivity-nya bisa dari satu jalan atau satu moda transportasi, sebenarnya buat daerah itu lebih memungkinkan ya untuk ada, tapi kenapa nggak menular? Itu mungkin juga jadi pertanyaan juga ya seperti itu. Gitu. Nah, Mas Faisal, penelitian berikutnya tentang anak-anak muda apa yang belum dikeluarkan? Sebetulnya saya lagi menyelesaikan naskah itu tentang parenting. Karena setelah udah menulis 3 buku tentang generasi muda dari sisi nasionalisme, kedaerahan, tentang karir, saya ingin juga membahas bahwa bagaimana anak muda, kok sekarang anak muda begini ya karakternya. Nah sebetulnya jangan disalahkan anak mudanya, tapi ada pergeseran juga dalam parenting, pola asuh orang tua mudanya juga. Riset juga? Iya, sama riset juga. Berapa lama tuh Mas? Wah, kalau untuk saat ini saya wawancara beberapa generasi sebetulnya. Ada generasi yang dibesarkan tahun 50-an, ada yang tahun 70-an gitu. Jadi ingin menemukan sebetulnya benang merah pola asuh di Indonesia seperti apa. Karena orang tua muda sekarang tuh kadang nggak mau, lagi-lagi tidak mau berujung ke belakang. Maunya kan melihat nih, ada buku parenting nih, yang sebetulnya yang banyak beredar adalah buku parenting Amerika sentris gitu. Sedangkan di dunia juga beda-beda. Amerika dengan di Perancis dengan di Jerman cara parentingnya beda, di Skandinavia beda, di Cina beda gitu. Jadi sebetulnya yang paling cocok bagi anak muda Indonesia itu parenting yang mana gitu. Jadi orang tua juga harus kembali ke akar ya. Ke akar. Iya. Memangnya ada kegelisahan dari Mas Faisal sampai ngomongin soal ini apa? Parenting. Sebetulnya dari perjalanan saya suka cerita tentang 3 buku saya, lebih banyak pada akhirnya orang yang datang saya itu berkeluh kesah orang tua. Tentang anaknya, gitu ya, orang tua muda. Ya. Saya harus ngapain Mas Faisal? Anak saya begini gitu. Anak saya memutuskan dia nggak mau ini Mas. Jadi dari situ saya menangkap bahwa orang tua itu kebingungan sebetulnya. Bagaimana? Emang ada yang ekstrim banget ya? Maksudnya dari cerita mereka gitu. Dan ada. apa itu? Se-ekstrim apa? Kalau ekstrim contohnya apakah pasti ada profesor yang kemudian menjadi punya YouTuber anaknya, misalnya medsos gitu itu ekstrim itu. Itu salah satu. Masih ada. Dia Ada kayaknya yang nyimpan buat berikutnya. Jadi kita nggak dikit-dikit dikasih dia tahu. lah ya, Kasihlah dikit-dikit Mas. Ya misalnya anak generasi yang mempertanyakan lagi misalnya tentang keagamaan, bahkan orientasi gender gitu kan. Nah, itu menjadi permasalahan yang permasalahan generasi, bukan permasalahan pola asuh menurut saya. Karena anak muda ini terpapar oleh isu-isu besar generasi. Jadi saya ingin menulis buku parenting yang berdasarkan sudut pandang generasi. Yang pada umumnya sebetulnya buku parenting kan berdasarkan sudut pandang psikologi, ilmu psikologi perkembangan gitu. Jadi itu sih. Nah, di dalam buku juga Mas Faisal bicara tentang mindfulness, kaitannya dengan tadi yang kita bicarakan, mereka larinya ke religius tadi ya, soal gender, dan tadi di awal banget kita ngomong soal kebahagiaan itu tadi. Apa relevansinya mindfulness dengan ini tadi
generasi anak muda tadi Iya. dan ini apa Mas? Iya. Kalau di buku saya mengutip ada tokoh psikologi eksistensial namanya Rollo May. Jadi tahun 60-an tuh Rollo May sudah memprediksi, dia bilang akan tiba satu masa ketika anak muda akan menemukan berbagai kepastian tentang dunia eksternal lewat teknologi. Nah itu kan sekarang kan, ya. Nah ketika itu terjadi, anak muda akan mengalami kegelisahan malah, kata dia. Kenapa? Karena dia tidak lagi bisa mendengarkan suara dari dalam dirinya sendiri. Gitu. Jadi karena terlalu banyak dengerin dunia eksternal, jadi susah menemukan inner voice-nya lagi. Nah makanya mindfulness sekarang menjadi relevan lagi untuk bisa menemukan tadi suara diri tentang apa yang saya inginkan, apa yang saya tidak suka, kenapa saya sedih gitu kan. Nah makanya misalnya di indeks kebahagiaan dunia tahun ini kan itu ada 2 variabel baru. Ada variabel inner peace, ada mindfulness. Yang tadinya tidak ada. Karena itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting bagi seluruh manusia di seluruh dunia saat ini. Gitu. Di anak muda sekarang ini pergeserannya gimana sih Mas soal mindfulness? Apakah lebih meningkat dari sebelumnya? Ya tentunya mindfulness itu kan kalau dibikin kontinum gitu, lawannya itu kan anxiety ya, kecemasan. Ya. Jadi selama anak muda FOMO ya, fear of missing out, gitu. Takut ketinggalan berita, takut ketinggalan itu, mau nyari tiket itu konser nggak dapat, semuanya jadi gelisah. Gitu. Maka tentu dia akan susah mendapatkan mindfulness. Nah sejauh ini memang sudah ada banyak ikhtiar dari ilmu psikologi, praktek psikologi, gaya hidup. Tapi yang saya ingin ajak bagi generasi muda lewat kembali ke akar adalah sebetulnya orang Indonesia itu mindfulness semua. Tapi ya. pakai tapi. Nah itu tadi. Nggak pakai tapi harus kita melihat ke diri kita sebagai misalnya orang Jawa, orang Sunda, itu sudah ada kearifan mindfulness, orang Minang, itu semua ada di dalam kebudayaan kita. Gitu. Ya, kembali lagi ke akar tadi tadi ya. Iya, menarik ya. Iya. Dua buku ini menarik sekali. Kalau saya malah melihat ini buku yang bisa membuat kita ini ya, meliterasi diri sendiri sebenarnya, kembali membaca. Karena kalau nggak baca kan nggak bisa nulis juga ya Rit ya. Betul. Seru sekali ya ngobrol hari ini sama Mas Faisal, makasih banyak gitu. Kalau buatku nih buku bisa menjadi pendorong untuk kita tuh kembali ke akar kita, literasi, membaca supaya kita nggak lompat-lompat dari satu akar kemana gitu. Setuju nggak Rit? Setuju banget, dan anak muda menurut saya wajib baca buku ini ya. Karena referensinya banyak. Berapa sih Mas? Enggak ingat. Ada ratusan kayaknya. Ratusan ya. Yeah. Tapi aku pengen tahu juga nih, Mas Faisal ini, Mas Doktor ini senangnya baca, punya referensi atau ada buku yang belakangan ini oke buat Mas Doktor? Kalau untuk kajian tentang generasi muda ada dari Greg Witt dan Derek Burt, judulnya The Gen Z Frequency. Nah kebetulan masih kawan juga, dia peneliti di Amerika Serikat. Yang satu peneliti khusus Facebook, hanya meneliti Facebook itu bisa diaplikasikan secara produktif untuk apa. Dan satu lagi peneliti anak muda juga sama dengan saya. Dan mungkin sebetulnya kalau saya sendiri masih suka baca buku saya sendiri. Kadang saya lupa saya nulis apa. Jadi saya menganjurkan buku saya, Generasi Kembali ke Akar. Generasi Kembali ke Akar. Kalau makasih banyak Mas Doktor, Mas Faisal, para penikmat podcast penerbit buku Kompas. Seru tapi penting. Sampai ketemu lagi di lain waktu.